اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, pada pengajian yang lewat kita membahas tentang keutamaan orang yang bergantung, bersandar, berharap hanya kepada Allah. Sampai Nabi dengan gembira mengkabarkan ada 70.000 dari umat beliau yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, langsung ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka, ujar Rasulullah, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, tidak tatayur, artinya tidak terpaul dengan burung-burung dan suara burung-burung, tidak minta ruqyah atau diruqyah dengan cara jahiliyah. Intinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang 70.000 itu gantungannya, sandarannya, hajatnya hanya kepada Allah. Ketika Imam Tantawi Jauhari ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, apakah yang namanya wali Allah itu yang bisa terbang? Apa kata Imam Tantawi Jauhari? Murid-muridku, kalau ukuran wali Allah itu yang bisa terbang, maka tidak bedanya nyamuk pun bisa terbang. Wahai guru, apakah yang namanya wali Allah itu yang bisa jalan di atas air? Kalau ukuran waliullah itu bisa jalan di atas air, maka gadang pisang kalau dilempar dia jalan di atas air. Wahai guru, apakah yang namanya waliullah itu sekejap ada di timur, ada sekejap ada di barat? Kalau itu ukuran wali, maka yang berhak jadi wali iblis sekejap ada di mana-mana. Atau guru, apakah yang namanya wali itu yang tahan timpas, tahan gantal, sakti? Kalau ukuran tahan timpas, tahan gantal itu wali, maka yang berhak jadi wali teranggiling, tahan timpas, tahan gantal. Oh, kalau begitu siapa guru? Apa jawab beliau? Adapun waliullah itu adalah orang-orang yang hatinya, ini ukuran wali menurut Imam Tantawi Jauhari, yang bergantung, yang bersandar, yang berhajat, tidak ada yang lain tempat gantungannya, sandarannya hanya kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
Allah itu adalah wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berharap, wadah bahagia orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman yang menggantungkan hidupnya, rezekinya, nasibnya, dan segala keadaannya hanya kepada Allah, maka berarti walinya adalah Allah. Maka kalau sudah walinya adalah Allah, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegalauan, dari kesulitan, dari pikiran yang kacau, dari kesedihan, dari problem-problem, masalah. Allah akan berikan jalan keluar. Asal benar-benar mereka itu bergantung, bersandar, berhajat hanya kepada Allah. Sering sudah kita ungkapkan bagaimana Nabiullah Yunus yang dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam, dengan munajat tawakal penuh Nabi Yunus hanya kepada Allah. Andaikan Nabi Yunus sudah bergantung kepada Allah, maka selamanya perut ikan itu jadi kuburan Nabi Yunus. Apa gantungan Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, hanya Engkau. Tiada tempat bergantung, bersandar, berhajat, bermohon, yang menggerakkan, mendiamkan, yang mengatur semuanya, yang menolong, yang menyelamatkan hanya Engkau ya Allah. Bahkan puncak tawakalnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Nabi Yunus tidak lagi memandang ada perut ikan, memandang lautan, memandang diri, tidak ada lagi. Yang ada hanya Diam ya Allah. Itu puncak tawakalnya Nabi Yunus. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ini urut orang yang zalim ya Allah, orang yang hina, orang yang bergelimang dosa, orang yang banyak kesalahan ya Allah. Allah tuh paling senang kalau hamba tuh mengakui banyak dosa. Allah tuh paling ketujuh kalau hamba tuh merasa hina. Allah tuh paling senang kalau hamba merasa kadang isi apa-apa, kadang punya harga diri. Ada punya harga diri, harga diri kita loh, punya harga diri. Tidak ada punya harga diri di hadapan Allah. Tidak ada ras, tidak ada apa-apa. Itu seujung buku nggak ada nilainya. Menghinakan sehina-hinanya. Jadi kalau menghadap kepada Allah ada doa mustajab, Bapak Ibu yang mulia, hinakan diri kita sehina-hinanya kepada Allah. Tapi puncak menghinakan dirinya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, ini orang yang zalim. Karena ulun rasa ulun yang melihat, rasa ulun yang berilmu, rasa ulun yang bergerak, rasa ulun yang bedah, rasa akwat ulun yang zalim, rasa aku yang ada zalim di situ ulun. Inilah puncak tawakalnya Nabi Yunus, melepaskan alam, melepaskan semuanya hanya kepada Allah. Dan peristiwa selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan keluar pada 10 Al-Muharram. Begitu pula ketika api membakar Nabiullah Ibrahim, Jibril datang untuk menyelamatkan. Akan kupadamkan api. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kepada engkau aku tak berhajat, hai Jibril. Cukup Nabi mengucap kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya kepada Allah tempat aku berserah diri. Wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah berharap hanya Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketika
dimasukkan ke dalam api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Api dingin, selamatlah jiwa Ibrahim. Allah Akbar. Dan banyak riwayat tidak akan kecewa orang yang bergantung, yang bersandar kepada Allah. Nah, asal tawakal itu, orang tidak akan bertawakal kepada Allah kalau tidak tertancap hakikat tauhid di dalam dirinya. Kayak apapun berusaha, pikirannya, akalnya, tapi kalau tidak ada hakikat tauhid di dalam dirinya, tidak akan muncul tawakal itu. Isi dari hakikat tauhid asal mula tawakal yang Nabi mengajarkan satu kalimat agung. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dasar ujar Rasulullah. Siapa yang ba'da salatnya 5 waktu, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu ditambahnya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100, maka Allah menghapuskan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Luar biasa. Tolong yang ditinggalkan ini perintah Rasulullah. Bahkan ini kalau kita baca ketika kita masuk pasar, Allah berikan 1.000.000 kebaikan, Allah hapuskan 1.000.000 kesalahan. Tapi kadang-kadang jarang ingat masuk pasar. Tapi kira buah berapa, ayam berapa. Tapi kita baca nih, bagus dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama, huwa hayyun la yamut wa huwa ala biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun, tambahannya la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita masuk pasar sekali membaca itu, Pak, Bu, 1.000.000 dosa dihapuskan. Ya Rasulullah Muhammad, 1.000.000 kebaikan diberikan oleh Allah. Dikatakanlah, jangan masuk pasar Uya, masuk pasar Jaro, masuk pasar Lamo, masuk pasar Solan, masuk pasar Taratau, masuk pasar Wiran, masuk pasar Harwai, masuk pasar Tanjung. Baca ini. Tapi jangan. Atau masuk mall, baca ini. Luar biasa. Kok kenapa kalimat ini hakikat tauhid? Penjabaran tawakal. Mari kita lihat maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang sendirian. Tidak ada sekutu baginya. Enggak ada yang menserikatkannya. Allah satu-satunya zat, Allah pencipta alam semesta, penguasa segala-galanya. Enggak ada bandingnya, enggak ada taranya. Walam yakul lahu kufuwan
Ahad, kan ada lagi yang menandinginya, nggak ada serikat baginya. Dia yang mengatur semuanya. Nah, ini hakikat pelepasan syirik, melepaskan syirik. Ini udah melepaskan syirik nih. Nggak ada lagi syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syirik khafi, syirik jari lepas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahad, ahad pada afalnya. Tiada berafal, hanya afal Allah. Ahad pada asma'nya, ahad pada sifatnya, ahad pada zatnya. Wahdahu la syarikalah. Lepas baik syirik khafi, syirik jari, hilang syirik. Ini dasarnya kalimat asal didalami la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sedangkan beriman pada kekuasaannya yang menata, yang mengatur Allah, lahul mulku, hanya milik Allah kerajaan langit bumi, kerajaan alam semesta. Malik yaumiddin, dialah raja, raja yang berkuasa, yang mengatur segalanya. Lahul mulku. Kemudian kita menancapkan keimanan kita akan kebaikan dan hikmahnya ditunjukkan melalui kalimat lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya kepadanya segala pujian, yang berhak dipuji, yang diagungkan, yang dijunjung tinggi, hanya Allah. Kenapa? Dia sangat memberi nikmat yang banyak. Kemudian penyerahan diri penuh kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha amat berkuasa atas segala sesuatu. Ini hakikat tauhid. Ini asal mula tawakal. Jadi selain dibaca, dihayati, diresapi di dalam hati. Barang siapa, jadi Imam Al-Ghazali, yang hatinya dikuasai oleh makna kalimah-kalimah tersebut, ya, barang siapa yang hatinya dikuasai, mesra dalam dirinya tentang kalimah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ia menjadi orang yang bertawakal. Nah, dasar tawakal itu adalah tauhid. Apa tauhid? Mengesahkan Allah. Kita akan membahas tentang dasar tawakal. Tidak akan bisa bertawakal kalau tidak ada tauhid. Imam Al-Ghazali membagi tawakal itu kepada 4 bagian atau 4 tingkatan. Kalau diistilahkan, biji, inti dari biji, kulit, dan kulitnya kulit. Nah, kalau boleh buah itu kulit, kulitnya kulit, kulit, inti, biji, atau angsar. Baik, kita lihat yang pertama, kata Imam Al-Ghazali. Iman dengan lisan semata-mata, yang diumpamakan dengan kulitnya kulit, kulitnya kulit,
Berarti luarnya tuh lah. Nah kayak kepala apa? Kelapa. Kulitnya kulit ya, sabutnya. Ini tingkat pertama. Iman yang seperti ini imannya orang munafik. Imannya cuma di luar, di bibir saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Hanya dia ingin selamat disebut orang Islam, tapi hatinya tidak ada sedikit pun keyakinan akan Allah itu penolongnya, akan Allah itu penyelamatnya, akan Allah yang mengaturnya. Dia bersandar kepada dirinya, kekuatannya, kekuasaannya. Lidahnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma di mulut doang, pejalan Jakarta. Tapi nggak nyampe ke hati, cuma di pembicaraan. Ini namanya tauhidnya orang yang munafik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Na'udzubillah. Innal munafiqi bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di bawah neraka yang paling bawah. Yang kedua, keimanan yang berupa mempercayai makna kalimat tauhid dalam hati, seperti iman kebanyakan kaum muslimin yang awam. Ini sudah kulit dalam, sudah ini sudah tempurungnya Allah ibaratnya sudah. Alhamdulillah. Nah kayak apa itu? Dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan meyakini di hatinya akan kekuasaan Allah, meyakini hati tiada tempat bergantung bersandar hanya kepada Allah. Sudah yakin hatinya, memahami maknanya. Ini imannya orang awam. Yang ketiga, keimanan yang disertai penyaksian terhadap makna kalimat tauhid dengan makna mukasyafah atau penyingkapan melalui cahaya kebenaran. Iman seperti ini adalah makamnya orang-orang yang muqarrabin, atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan cara melihat berbagai hal, namun semua hal itu bersumber dari satu zat yang maha perkasa. Ustaz, maka muqarrabin, yaitu selain diucapkan dengan lidah, dimaknai dalam hatinya. Ustaz terbuka hijab melihat akan rahasia kebesaran Allah. Kita bacakan lagi dulu keterangan dan kita jelaskan lebih mendalam. Angka 3 ini luar biasa. Mudah-mudahan paling tidak kita di makam ini, makam yang ketiga. Fa'anna in kana minal muqarrabin farauhu wa raiha wa jandatun na'im. Orang yang muqarrabin itu selalu dalam kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, paham, lapang dada hatinya. Wa jannatun na'im, dan mendapat surga yang penuh kenikmatan. Di dunianya cobaan kah, ujian kah, tantangan kah, membuat tetap hati tetap nikmat dengan Allah.
lebih-lebih ketika saat sakaratul mautnya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seperti orang yang kehausan lalu minum air yang segar, itu dirasakannya bagi orang yang muqarrabin. Makam yang keempat, keimanan yang berupa melihat semua wujud yang ada hanya satu wujud. Suhudul wahdah fil wahdah. Kalau muqarrabin, syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak kepada yang satu. Tapi kalau orang makam yang keempat ini makam siddiqin namanya, yaitu suhudul wahdah fil wahdah, memandang yang satu kepada yang satu. Inilah tingkat iman para siddiqin atau orang-orang yang benar, yang diperoleh melalui cara musyahadah atau penyaksian. Dalam istilah sufi, tingkatan iman ini disebut dengan al-fana fi tauhid atau sirna di dalam ketauhidan. Jadi ia tidak melihat dirinya, namun batinnya tenggelam bersatu dengan zat yang maha esa. Allahu Akbar. Inilah maksud dari ucapan Abu Yazid Al-Bustami, mengingat diriku presiden sendiri telah membuat diriku lupa. Baik, kita akan bahas satu persatu dari penjelasannya. Tauhid tingkat pertama, yaitu orang-orang yang bertauhid hanya dengan lisan semata-mata. Tapi ada manfaatnya, berguna untuk melindungi dirinya dari pedang, dan agar harta dan darahnya terjaga. Bila orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, ya Allah, Rasulullah, haram dibunuh, haram hartanya diambil, haram darahnya ditumpahkan. Ini, jadi orang ini berislam tapaksa, dia mundur. Tapaksa apa? Padahal kan ada diimankan dalam Allah, kan ada diimankan dalam Rasulullah, cuma kesahnya aja, kayaknya hanya mulutnya aja yang beriman agar disebut orang Islam, agar disebut orang yang Muslim, itu aja. Tapi di hatinya tidak ada keyakinan sedikit pun akan kekuasaan Allah. Ya tahijab lawan Allah, kada yakin lawan kekuasaan Allah, kada yakin lawan Rasulullah. Bahkan di hatinya kada ada Allah, tahu tidak? Enggak ada lagi mengingat Allah, menyebut Allah, kagum, kada. Cuma untungnya aja, mulutnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi di hatinya enggak ada sedikit pun keyakinan akan kekuasaan Allah. Iya. Para jamaah, coba perhatikan hati kita. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai di luarnya aja, di muntungnya aja, di pembicaraannya saja, tapi di hati kosong dari makna. Inilah keimanan tauhidnya orang munafik, ujar Imam Al-Ghazali. Karena Rasulullah mengingatkan, "Faidza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Apabila mereka mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka telah menjaga darah-darah dan harta-harta mereka dariku, ya Rasulullah. Ini kita tinggalkan tauhid pertama, mudah-mudahan Allah
jangan jadikan kita khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati kita, keluarga kita, anak kita, zuriat kita, turun temurun. Jangan sampai termasuk imannya iman orang yang munafik. Kemudian tauhid tingkat yang kedua. Mudah-mudahan paling kada kita termasuk di sini barang. Mana tauhid tingkat kedua? Orang yang beriman dengan makna dan bahwa ia meyakini dalam hati dan memahami makna kalimat tauhid tanpa ada keraguan padanya. Jadi tauhid tingkat kedua ini adalah orang yang beriman dengan makna. Jadi contoh, asyhadu an la ilaha illallah, maka di hatinya, etikat batinnya meyakini dengan penyaksian, aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak kusembah, hanya Allah, dan kokoh di hatinya, hanya Allah yang kusembah, hanya Allah yang kutaati, hanya Allah yang kuibadati, hanya Allah pencipta alam semesta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terbujam di dalam jiwanya sudah. Allah itu ahad, tunggal, pencipta alam semesta, esa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Dialah penguasa raja di raja. Kepada tempat kami mengabdi, beramal, beribadah, memuji, bergantung, bersandar. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau tempat kami berminta tolong, ya Allah. Terhujam dalam jiwanya, penuh keyakinannya akan keagungan, akan kekuasaan, akan kebesaran Allah. Rindu hatinya kepada Allah, cinta dia kepada Allah, rukuk, sujud, dia memuji Allah. Inilah tauhidnya orang awam. Iman lisan dan hatinya. Di mulut yang mengata asyhadu alla ilaha illallah, di hati yang mentasdikkan, membenarkan, aku bersaksi dari yang berhak kusembah, yang kuibadati, yang kutaati, yang kunyuti hanya zat yang bernama Allah yang wajiban wujud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib, anak Ummina Aminah binti Wahab, yang dilahirkan di Makkahul Mukarramah, hijrah ke Madinah, makam beliau di Madinah sebagai Nabi akhir zaman, penyempurna seluruh ajaran-ajaran terdahulu, pemimpin para nabi dan rasul, panutanku, ikutanku, contoh tauladanku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah, hamba Allah, yakin dalam hatinya. Lalu mereka melaksanakan segala suruhan Allah. Jadi praktek keyakinan tadi dengan melaksanakan apa yang diperintah Allah, diperintah sholat, puasa, beramal, beribadah, berzikir, berbuat kebaikan, menghindarkan maksiat. Ini praktek dari iman yang terhujam di dalam hati tadi, dipraktekkan dengan amal anggota zahir dan batin. Ini namanya imannya orang awam. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong dari golongan ini.
Kalau tidak, ini membahayakan, jatuh kepada imannya orang yang munafik, yang berada di bawah neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Ayo selamatkan diri, selamatkan tauhid kita. Ini tauhid ini, maaf Bapak Ibu, kalau fikih itu ada waktunya. Ada berapa waktu? Bila hendak sholat 5 waktu, wudu, batur, pakai istinja. Tapi kalau tauhid ini kada bawa waktu, setiap saat, dari bangun guring kembali guring lagi, tetap tauhid. Makanya kan, bila ada bahaya ini. Hendak guring aja. Aku jawab, kenapa guring? Aku mengantuk. Bahaya sudah. Berarti nang mengantuk lah, namulah kalau guring. Padahal Nabi ngajarkan doa ketika akan tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Denganmu ya Allah aku hidup. Wa bismika amut, artinya aku diguring. Nah mati nih, separuh mati. Nang mengguringakan ulun ini diam. Bukan kantuk, namulah kantuk siapa? Allah. Ya, ini aja sudah. Kalau kurang jaga, bubur kita di sini. Mangantok pada mata. Nang aman pasak mata mangantok pada. Padahal namulah kantuk itu siapa? Guring itu kalau guring siapa? Terbangun dari tidur, Nabi ngajar apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Nah, hidup akan orang guring itu kayak orang mati Pak, itu sama, ada bedanya. Nah, Allah membangunkan. Nah, kita bangun itu bukan bangun seorang, dibangunkan oleh Allah. Ingat, Allah yang bangunin kita. Makanya kalau ketika kita tertidur malam hari, terbangun jam 2, sadari olehmu, yang membangunkanmu itu Allah. Atau yang terbangun jam 3, yang membangunkan kita itu adalah Allah. Ada apa maksudnya? Untuk apa? Allah mengundang kita untuk bermesraan dengannya, berlezat-lezatan dengannya. Para pembesar Allah di malam hari itu bermesraan dengan Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari bangun hai hamba-hambaku, untuk tambahan amaliyahmu, salatlah engkau memuji Rabbmu, maka Allah akan mengangkatmu kepada makam yang terpuji. Makam yang mana? Berkumpul lawan Nabi di surga. Allah ingin kita bermesraan dengan Allah. Allah undang, bangun hamba-Ku, terbangun. Ini diundang Allah, kulir, berat. Bangun. Jam 2 balon jual. Jam 3 sedang naik menawan. Ini bangun orang jam 2, bangunlah sudah. Jadi kapan diundang? Bangun, habis bangun berwudu. Habis berwudu sholat. Tuntung 8 rakaat, 3 rakaat. Ya ada guring pulang, ada apa-apa. Yang penting dilawan ini. Dari jam 3 hanya bangun kalau aja guring pulang. Sekalian kebablasan jam 5 terbangun. Di masjid kadang-kadang as-salatu khairum minan naum. Ingat iblis itu Pak, Bu, sering kita ingatkan, mengikat kita dengan 3 ikatan, 3 bugol. Orang guring tuh naum lailukat tawil
guring, malammu masih panjang, belum juga, telanjur sudah jebes, apa kamu perpanjang, kayaknya gitu dulu, baru tamat juga lagi, masih lama karena paling nunggu ya Hayyu ya Qayyum, La ilaha illa anta, belum juga lagi, guring pula. Ya iblis ni nafsu ni, iblis tu biasa aja nafsu ni nah hendak nyaman ini nah paling harap nah taburin pula dia bilang ada dilawan kayak dipang kalau bawa nafsu nah taburin pula pas bangun tahajud kayak dah di masjid Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim. Tuntungan orang sudah muncul matahari. Memang kalau nggak dilawan, nggak dipaksa, berapa nafsu ini selalu mengajak kita untuk lalai dari Allah. Kita terbangun, siapa yang membangunkan kita? Allah. Lalu kita mengambil wudhu, yang memberi kita bisa berwudhu siapa? Allah. Lalu kita haus, lalu kita minum. Hilang haus, bukan banyak nomolah minum. Ini makanya tahun ini bertungguan 24 jam non-stop. Olah haus, Allah. Nah menghilangkan haus, Allah. Mengolah lapar, Allah. Menghilangkan lapar, Allah. Mengolah sakit, Allah. Penyembuhnya, Allah. Kalau berobat, Allah penyembuhnya. Tuh jangan rumah tuh caranya ada aku nemu usaha apa ada tumpang kok. Ada digagal gitu kok rumah kok. Nah jadi Tuhan sampean. Mau jalan tuh caranya ada aku namanya itu ada apa kok. Tak ada aku harus. Padahal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini makam kedua. Melepaskan akuat, rasa kuat kuasa kita, rasa gerak dan laku akal kita semua. Nah. Jadi makam yang kedua ini meyakini, memahami makna kalimat tauhid. Tetapi dari Imam Al-Ghazali ada keraguan padanya. Tanpa ada keraguan padanya, tetapi kalau yakin hatinya tidak lapang dan belum terbuka hijab. Belum lapang, masih dongkol. Bila ada orang bermain menyambati macam-macam pak sama lama ke guring, menyasak dada, berurut dada, karena kopi hitam. Pas mati deh, nanti tak. Dikhianati orang, ditolak cinta, siang malam, piungut burung pialing, kandangan jalan kejedah, tak umut babadah garing, karindangan sukan babadah, stres. Terbayang-bayang si wajah si dia, sampai berkata, Tuhan, hilangkan ingatanmu kepadanya ya Tuhan. Wah ini nih makam kedua ini banyak banget katanya. Walaupun beriman sudah, bertauhid sudah, yakin sudah, ibadah sudah, tapi dapat cobaan, dapat ujian, dapat goncangan, goyah, gelisah, resah, tidak lapang. Kenapa? Masih terhijab, terlinding. Faman a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Allah, hatinya lalai dari Allah, maka hidupnya sempit, sesak, dadanya kada nyaman, dada lapang, belum terbuka. Rahasia ketuhanan belum terbuka lagi. Tingkatan ini
akan memelihara pelakunya dari azab akhirat. Jika ia wafat dalam keadaan tidak melemahkannya dengan mengerjakan perbuatan maksiat secara terus-menerus. Nah, jadi ini menyelamatkannya daripada azab akhirat. Andaikan ia wafat juga, tapi ada gawian maksiat, gawian dosa, maka itu andaikan juga disiksa, diazab juga, ada batasnya. Habis dosanya, bangkitnya. Selamat daripada imannya orang munafik. Ada juga harapan bangkit dari neraka ke surga. Tapi tergantung berapa dosanya. Nah, makanya ada kejadian orang bahilah, mungkin ke orang sembahyang sekian, orang ini sekian, kekurangan, ada caranya. Mungkin keluarganya mendoakannya. Jadi ini tergantung hidup mendoakan lagi supaya dapat rahmat, dapat ampunan. Kalau ini sudah beriman, bertauhid, tapi yang mungkin dalam jalannya itu ada gawian maksiat, gawian dosa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, maka ada juga yang melalui hisab tapi selamat. Jadi, golongan kedua ini masuk surganya ada yang melalui hisab tapi selamat, tapi ada juga yang mampir dulu di neraka. Tergantung kadar dosanya. Mudah-mudahan kita Allah lepaskan dari sifat-sifat orang munafik dan Allah bebaskan pada siksa api neraka. Selanjutnya kita lanjutkan kepada tingkat yang ketiga. Tauhid tingkat ketiga, orang yang beriman dengan makna dan bahwa hati pelakunya lapang. Ia tidak menyaksikan kecuali satu zat sekalipun, banyak terdapat sebab-sebab. Maka ia mengetahui bahwa sumber penyebab segala sebab adalah Al-Haq, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita buka sudah hijab. Kelompok yang ketiga ini lidahnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lidahnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya meyakini dan mengamalkan dengan amal perbuatan, amaliyah zahir, taat zahir dan taat batin. Ditambah lagi Allah lapangkan dadanya, Allah buka hatinya, inya tidak lagi memandang yang lain selain memandang satu pandangan kepada zat yang wajiban wujud yang dipandangnya. Walaupun banyak yang dilihatnya. Inilah makna syuhudul kasrah til wahdah. Memandang yang banyak kepada yang satu akhirnya. Ini yang disebut dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ia dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, difitnah orang macam-macam. Nih, makan ketiga. Ia mengembalikan hakikat ini datangnya dari Allah. Allah yang menguji aku melalui wasilah buntung nang lantih menyembati aku. Kalau ada buntungnya bersuara, kalau ada ingin Allah. Oh, ini dari Allah. Orangnya memandang, orang menyembati, tembus kepada Allah. Ini yang mahal ketiga. Ketika ia dapat rezeki yang banyak, maka tembus dari Allah.
A, si B, si C, hanya sebab tembuskan Allah. Jadi apapun yang dilihatnya, apapun yang dipandang, semuanya datangnya dari Allah. Kullum min indillah, datangnya dari Allah. Bahkan kepada dirinya, gerak dan diamnya, laku perbuatannya, af'al. Allahnya ada memandang af'al dirinya lagi sudah. Laku af'al Allah. Walaupun pada mata zahir memandang kepada banyak, pada isyarat pandang banyak, tapi dikembalikannya kepada yang hak, satu pandangan. Ini orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang terbuka hijab sehingga dapat cobaan, ujian, lapang dada. Tidak ada lagi riya, ujub, sumpah, takabur, sombong, hilang di hatinya. Dirinya tidak ada, alam semesta tidak ada, kembali kepada yang satu pada hakikatnya. Kita melihat daun, bunga, ranting, cabang, pohon tembus dari satu, yaitu biji. Kita melihat gorden, hambal, jubah, surban, kain tembus kepada kapas hakikatnya. Maka memandang apapun, telah melihat gorden tembus ke kapas, memandang jubah itu kapas, itu amsalah. Jangan kena apa pengajiannya memandang apa aja kapas berapa? Oh, salah kali mengantuk boleh. Itu amsal. Tebuskan pandangan semuanya. Inilah pandangan orang yang mukarrabin. Tauhidnya orang yang ketiga, tidak memandang diri. Hatta dia berkata la ilaha illallah, maka dia tidak memandang diri lagi berzikir. Yang menggerakkannya adalah laku af'al. Allahu Akbar, gerakkan yang laku af'al. Allah berkelihat diri mereka, semuanya mengembalikan tembus kepada Allah. Ya Allah, inilah hakikat titik la ilaha illallah wahdahu la syarika. Gerak dan diam, laku akal, perbuatan Allah. Nah, ini makam yang ketiga. Sudah terbuka sudah, tapi masih belum sampai kepada puncak hakikat tawakal. Puncak hakikat tawakal kepada makam yang keempat. Apa makam yang keempat? Jam 6 sudah. Nanti kita sambung pada pengajian berikutnya. Semoga Allah meridai kita pada saat